Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Di video hari ini saya akan melakukan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Marcella Olivia. Saya lahir di Malang pada tanggal 8 Agustus tahun 1997. Saya menempuh SMA di SMAK Kolese Santo Yusuf di Kota Malang. Kemudian saya melanjutkan kuliah S1 saya dengan mengambil jurusan farmasi di Universitas Surabaya. Lalu saya melanjutkan mengambil program studi profesi apoteker di Universitas Surabaya. Saya menempuh pendidikan S1 selama 4 tahun, yaitu masa studi normal, dan saya juga mendapatkan predikat cum laude sebagai salah satu lulusan wisudawan yang mendapatkan predikat cum laude karena bisa menyelesaikan masa studi normal dan mendapatkan IPK di atas 3,5. Lalu saya melanjutkan mengambil profesi apoteker selama 1 tahun. Untuk kelebihan saya suka bekerja sama dalam tim dan saya juga mudah membentuk relasi karena pengalaman saya sebagai asisten dosen selama 3 tahun perkuliahan. Asisten dosen yang pernah saya ambil yaitu fisika dasar, formulasi dasar, kemudian farmasi fisika 2, lalu ada mikrobiologi, kemudian teknologi sediaan steril, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk topik tugas akhir saya juga berhubungan dengan sediaan steril. Nah, lalu kelebihan saya yang berikutnya adalah saya mudah berkomunikasi dengan baik. Karena profesi saya sebagai apoteker, saya diharuskan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan informasi kesehatan yang baik kepada pasien maupun kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan juga kepada masyarakat, promosi kesehatan, maupun memberitahu atau memberikan penyuluhan terkait pentingnya menjaga kesehatan kepada masyarakat. Nah, itu kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa dipahami juga oleh masyarakat. Kemudian pengalaman saya sebagai aktivis organisasi kemahasiswaan juga melatih saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik, baik ke dekanat maupun ke pihak sponsorship yang nantinya akan mendukung suatu acara yang saya bina. Kemudian kelebihan saya berikutnya, saya juga sangat menghargai waktu karena selama saya kuliah, saya sebagai asisten dosen, saya juga aktif organisasi kemahasiswaan, saya juga sebagai mahasiswa. Nah, saya harus pintar-pintar membagi waktu antara 3 hal tersebut, harus balance juga antara ketiga hal tersebut, tidak boleh berat sebelah karena supaya ketiga-tiganya bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, namanya manusia juga pasti punya kekurangan gitu. Kekurangan saya karena saya sangat menghargai waktu, saya mengharuskan semua orang-orang yang bekerja dengan saya mengumpulkan baik laporan maupun modul maupun surat-surat yang saya butuhkan itu H-1 atau H-2 sebelum deadline. Nah, itu yang membuat orang-orang di sekitar itu bilang bahwa saya itu orangnya cerewet, teliti, taat aturan sekali, perfeksionis. Nah, seperti itu. Karena menurut saya kalau semuanya dikumpulkan pada saat deadline itu akan mempersulit pekerjaan saya karena akan semakin banyak sekali yang harus saya periksa, yang harus saya koreksi, dan takutnya malah ngasal, jadi salah memeriksa, salah koreksi, dan akhirnya malah berujungnya itu mungkin kerugian-kerugian yang akan didapatkan itu entah acaranya nggak berjalan lancar atau modul yang harusnya salah tapi saya benarkan. Nah, jadi kan memberikan dampak yang negatif untuk mahasiswa atau untuk adik-adik kelas yang saya ajar seperti itu. Kemudian saya juga karena kegiatan saya banyak, kadang tuh saya lupa terkait dengan deadline tugas maupun surat-surat. Nah, karena sekarang teknologi juga udah maju, udah lebih berkembang. Nah, saya biasanya menulis reminder di handphone supaya tidak terlupa atau supaya tidak terlewat terkait deadline tugas yang harus saya kumpulkan atau yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, background pendidikan saya kan sebagai apoteker. Kenapa saya tertarik untuk melamar di PT Santos Jaya Abadi yang kebanyakan bergerak di bidang kopi ya, bergerak di bidang industri minuman seperti itu. Mungkin selama ini saya selalu bekerja atau saya selalu belajar terkait industri-industri obat. Nah, saat ini tuh saya tertantang,
saya ingin mencari pengalaman baru, mencoba hal-hal yang baru, salah satunya dengan bekerja di industri minuman. Karena dari segi pendidikan, dari segi pengetahuan terkait ISO maupun GMP maupun HACCP, nah semuanya itu sudah saya dapatkan saat saya kuliah di apoteker. Nah, menurut saya penerapan untuk HACCP maupun ISO seperti itu, penerapannya banyak sekali di industri makanan ataupun minuman. Kalau untuk di industri obat semuanya menggunakan GMP ataupun CPOB, cara pembuatan obat yang baik dan benar. Nah, untuk HACCP sangat jarang sekali untuk dilakukan di industri obat. Nah, karena itu saya ingin sekali menggunakan pengetahuan saya terkait HACCP, terkait ISO. Nah, bisa mempergunakannya itu ya di industri makanan maupun di minuman. Nah, karena itu saya sangat tertarik sekali untuk bergabung di PT Santos Jaya Abadi. Lalu, selain ingin mencoba hal-hal baru, saya juga suka tantangan yang baru. Kemudian saya juga ingin menerapkan pengetahuan dan pengalaman saya yang saya tahu di industri ini di PT Santos Jaya Abadi. Seperti itu. Kalau untuk pekerjaan, saya masih fresh graduate, jadi saya belum pernah bekerja di industri manapun, karena saya lulus pada tanggal 17 November 2020, saya baru disumpah pada tanggal 17 November 2020, jadi saya belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Nah, sambil menunggu panggilan kerja, saat ini saya menjadi guru les untuk mata kuliah farmasi dan apoteker. Jadi saya memberikan les-lesan atau memberikan pelajaran tambahan untuk mahasiswa-mahasiswa farmasi dan apoteker yang berkuliah di Universitas Surabaya. Karena hobi saya mengajar, selain mengajar juga menyanyi dan mendengarkan musik, tapi mengajar itu sudah saat S1 saya memang hobi sekali gitu. Karena itu sambil menunggu panggilan pekerjaan saya juga memberikan les-lesan gitu. Lalu kalau untuk pengalaman magang, saya pernah magang di Puskesmas Gunung Anyar di Surabaya. Lalu saya juga pernah magang di Apotek Rozak selama 6 minggu di daerah Ketintang, Surabaya. Untuk rumah sakit, saya pernah magang di Rumah Sakit Nasional Hospital di Graha Family di Surabaya. Kemudian yang terakhir saya melakukan magang di PT Lukas Jaya di Bandung selama 6 minggu. Tapi karena kondisi pandemi, jadi yang magang di industri itu yang harusnya offline, harusnya di Bandung, tapi karena pandemi jadi dilakukan secara online atau secara daring, seperti itu. Mungkin sekian dulu perkenalan diri saya. Semoga Bapak Ibu tertarik dengan perkenalan diri saya, dan saya berharap saya bisa lolos untuk ke seleksi selanjutnya dan bisa bergabung di PT Santos Jaya Abadi, karena saya berminat sekali untuk bergabung di PT Santos Jaya Abadi. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat dari yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.